Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Dian Fran Christian, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas di SD Negeri 33 Cakranegan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran saya terhadap modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harus berpusat pada murid dan berdiferensiasi atau memungkinkan setiap murid haruslah mendapatkan layanan yang berbeda dalam proses pendidikannya sesuai dengan karakter dan cara belajar peserta didik atau murid itu sendiri. Tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro pun menggambarkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak digambarkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang akan ditanam. Sesuai dengan kodrat alamnya, maka biji jagung haruslah dirawat seperti seharusnya biji jagung tersebut dirawat. Dengan harapan suatu saat akan menghasilkan tanaman jagung dan dapat memanen hasilnya dengan kualitas yang baik dengan perawatan yang telah ia berikan selama proses hidup tanaman jagung tersebut. Sebagai seorang guru, proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah di dalam hidupnya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan juga harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak pernah bisa terpisahkan. Sebagai upaya dalam menebalkan laku sesuai dengan sosiokultur anak tersebut yang masih samar-samar, pendidikan haruslah menuntut anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong, bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, namun digambar sendiri oleh anak dengan arahan orang dewasa, yaitu guru. Selain itu, pendidikan haruslah melatih kecerdasan budi pekerti yang merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dalam hal ini peran serta orang tua sangatlah sentral dalam memberikan teladan, tuntunan, dan pengajaran. Oleh sebab itu, peran orang tua di rumah juga sebagai guru di rumah harus mampu menjadi penuntun dan memberi teladan dalam pertumbuhan karakter baik anak dalam harus bersinergi dengan guru di sekolah. Semua yang sangat terkenal dan tidak asing lagi di lingkup pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu Ingarso sung tulodo, yaitu memiliki arti di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorong. Tentunya sebagai seorang guru pasti menghadapi tantangan dan harus dicari solusi dari tantangan tersebut dengan harapan akan tercapainya tujuan pendidikan yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain yang saya rasakan adalah kurangnya kolaborasi di antara teman sejawat dan juga kepala satuan pendidikan. Yang kedua, kurangnya peran serta orang tua
di dalam mendidik anak di rumah ataupun juga bekerja sama dengan guru di sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyebabkan murid kurang antusias di dalam proses belajar. Tidak hanya berhenti terhadap tantangan tersebut, tentunya sebagai seorang guru, saya mencoba untuk mencari solusi berdasarkan hal-hal tersebut supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Solusi yang saya coba tuangkan berdasarkan tantangan tersebut adalah yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kolaborasi adalah hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan manusia. Karena pada hakikatnya mencapai tujuan bersama bukanlah kompetisi, melainkan sebuah kolaborasi. Yang kedua adalah melibatkan orang tua yang melaksanakan pendidikan murid. Orang tua adalah guru utama bagi anak, karena di lingkungan rumah, bersama dengan orang tua lah permulaan pendidikan berasal. Dan yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran berpusat dan berdiferensiasi pada murid. Kegiatan belajar yang baik tidak terlepas dari rancangan yang baik pula. Namun, tidak berhenti di situ. KBM haruslah berpusat pada anak dan harus memiliki kemampuan memfasilitasi keberagaman cara belajar anak itu pula. Dalam mencapai tujuan pendidikan, seorang guru harus menuntun murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun masyarakat, sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang dimiliki. Sosiokultural, di mana murid menempuh pendidikan dan bekerja sama dengan orang tua dalam menanamkan budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan nasional berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dalam memajukan pendidikan nasional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.